Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita renungkan bersama tentang adab yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Puasa tidak hanya menahan kita dari makan, minum, tetapi juga menuntut kita untuk menjaga akhlak serta menjalani ibadah dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bagaimana menjalani puasa dengan benar dan penuh keberkahan. Yang pertama, yaitu mengawali puasa dengan niat yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya setiap amal ibadah tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebelum berpuasa kita harus berniat dengan ikhlas karena Allah, bukan hanya sekedar rutinitas atau ikut-ikutan kepada orang lain. Contoh yang kedua yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan kita saat sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka saat waktu maghrib tiba. Beliau bersabda, manusia akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kita saat melakukan sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita semua untuk mengakhirkan kita dalam melakukan sahur atau saat mendekati waktu subuh, karena di dalamnya banyak keberkahan. Contoh yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma atau air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan kurma, dan jika tidak ditemukannya kurma, beliau akan berbuka dengan air. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan beberapa butir kurma sebelum sholat. Jika tidak ada kurma, beliau berbuka dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh yang keempat yaitu menjaga lisan dan perbuatan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan kita dari perkataan yang tidak baik dan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu,
hendaknya kita memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa-doa kita, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Contoh yang kelima yaitu memperbanyak amal ibadah. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan mahfirah. Dan juga banyak peluang kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan untuk kita memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berdoa, terutama menjelang waktu kita berbuka. Contoh yang keenam yaitu bersikap sabar dan tidak mudah kita meluapkan emosi dan tidak mudah marah. Ketika berpuasa, kita harus sekuat mungkin menahan emosi dan tidak mudah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mencelanya atau mengejeknya atau bahkan sampai mengajak dia bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh yang terakhir yaitu membaca doa saat kita berpuasa atau kita berbuka. Salah satunya ketika waktu maghrib atau waktu berbuka. Itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika kita berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa alayya tawakkaltu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kepadamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bersedekah, berserah diri, dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah sekalian, demikianlah beberapa adab kita melakukan puasa Ramadan sesuai dengan yang disunahkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan dengan baik agar puasa kita tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan kita juga dapat mengambil pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita dalam bulan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.